Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Haji Agus Ali Saputra, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, salah satu dosen tetap pada program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Pahlawan Tuanku Musai. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PGD UKTPT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Ekonomi Teknik dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini sangat esensial bagi mahasiswa teknik sipil karena mencakup penjelasan tentang teori, perhitungan aspek ekonomi, serta konsep biaya dalam keteknik sipilan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk menghitung dan mengambil keputusan strategis terkait pertimbangan ekonomis sebuah proyek. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini difokuskan agar mahasiswa mampu menyusun, melakukan analisis terhadap sistem teknik sipil berdasarkan standar, serta menghasilkan produk atau sistem yang fungsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek keamanan, fungsional, dan berwawasan lingkungan. Sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam kelas ini berbasis Student Center Learning atau SCL, menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus case-based learning. Pendekatan ini saya rancang agar interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dapat berjalan secara aktif dua arah. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berani mengemukakan pendapat. Menganalisis masalah real di proyek konstruksi dan memecahkan dengan model matematika ekonomi teknik. Untuk sistem penilaian asesmen, saya mengedepankan transparansi dan objektivitas yang disampaikan sejak awal perkuliahan melalui rencana pembelajaran semester, yaitu RPS dan kontrak kuliah. Pemilihan akhir mahasiswa dihitung secara profesional berdasarkan komponen berikut. 1. Tugas sebesar 10%, kuis 10%, ujian tengah semester UTS sebesar 15%. 4. Ujian akhir semester UAS sebesar 15%. 5. Partisipasi aktif mahasiswa di kelas sebesar 20%. Dan 6. Evaluasi berbasis proyek atau project based learning sebesar 30%. Setiap komponen tersebut memiliki rubrik penilaian tersendiri yang terukur guna menilai aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik mahasiswa secara adil. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses belajar mengajar tatap muka untuk mata kuliah ekonomi teknik pada pertemuan ke-10. Tapi yang dibahas pada pertemuan ini adalah kelanjutan daring dari evaluasi investasi, net present value, NPV, annual equivalent EI, dan benefit cost ratio BCR. Selamat menyaksikan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara pada pagi ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberi kita suatu kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai pertemuan kuliah ini yang ke-10, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik, Bapak Dosen, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Mungkin saudara ketua atau bisa menjelaskan? Dua orang Pak. Ya. Yang pertama Pes Akbar. Ya, apa kabarnya? Tidak ada kabar Pak. Satu yang lain. Alif siapkan PC. Izin tersebut? Izin Pak. Ada acara keluarga ada Pak. Baik, nanti mungkin bisa disampaikan nanti ya kepada yang sudah pada hari ini. Iya Pak. Baik. Sebelum Bapak melanjutkan pertemuan kita yang ke-10, minggu yang lalu sudah kita bahas itu pertemuan ke-9 yaitu tentang NPV atau net present value. Jadi ada yang masih ingat pertemuan kita yang lalu untuk apa hasil daripada nilai dan untuk apa kegunaan dari NPV tersebut? Oke, silakan. Baik, silakan Didi, silakan. Nah, jadi
Saya ingat saya pada materi minggu lalu yaitu tentang NPV atau Net Present Value, yang mana NPV ini merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Adapun hasil NPV ini terbagi tiga, yaitu NPV lebih dari nol, yang mana proyek itu dianggap layak karena nilai keuntungan sekarang lebih besar dari modal. Dan yang kedua, NPV sama dengan nol, yang mana proyek dianggap impas, proyek layak tapi tidak untung. Dan yang ketiga yaitu NPV kurang dari nol, proyek dianggap rugi, lebih baik jangan dikerjakan. Oke, baik. Semangat daripada saudara ini. Mungkin bisa kita lihat semua ya. Jadi kemudian kita pelajari minggu yang lalu itu apa NPV, kalau dia besar, kalau dia sama, kalau dia kecil gimana. Ini yang harus kita lihat. Selanjutnya untuk apa gunanya kita NPV? Ini bisa jawab? Ya, oke. Silakan Bu Nadia. Kegunaan dari NPV itu yaitu ada tiga. Yang pertama menilai investasi, yang kedua membandingkan dua proyek, contohnya seperti pilih NPV yang paling tinggi, dan yang terakhir itu keputusan bisnis dan keuangan perusahaan. Oke, sangat sempurna ya. Jadi untuk itu kita hapus dulu kelas kita ini untuk pertemuan yang sembilan. Baik, pada hari ini Bapak mulai itu pertemuan yang ke-10. Kita bisa lihat itu pertemuan ke-10 itu informasi proyek atau argumen proyek. Jadi sebelumnya sampaikan pencapaian dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Ini sangat penting ekonomi itu adalah satu materi yang sangat penting di jurusan disiplin ini. Yang pertama itu ketika mahasiswa kita menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar tentang perencanaan suatu proyek. Kita akan hubungan dengan produksi. Jadi kita mahasiswa harus memahami konsep ekonomi, ya, teknik dan lain sebagainya. Selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan tentang proses yang berlangsung dan perencanaan semua proyek. Jadi bagaimana proyek itu mulai dari awal sampai pertengahan sampai akhir dan apa kendala yang terjadi dalam suatu proyek. Jadi kita mahasiswa ini harus memahami dengan adanya pembelajaran kita pada bagian ini. Selanjutnya itu juga mahasiswa dapat menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kesalahan produksi, berbeda itu sudah dijelaskan dia sebuah proyek itu akan ada bagian alur atau keterlibatan sebuah proyek. Mungkin tahunya ya, kontraktornya, konsultannya, pintu pengabdi, ada kerjanya dan sebagainya, pengawas, pelaksana dan sebagainya. Oke, bisa dipahami. Itu spesifiknya pada pagi hari ini, pertemuan kita yang tersebut ini, itu metode yang mulai kepada tadi. Tapi setelah pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa dapat menyelesaikan perhitungan atau kasus daripada masalah proyek dengan mudah. Ini, oke, bisa dipahami. Jadi sebenarnya Bapak lanjut. Jadi tujuannya adalah nilai tanggungan yang setara dari seluruh arus kas masuk dan keluar selama umur suatu proyek investasi. Intinya mengubah semua biaya, semua proyek itu akan berubah dan keuntungan selama beberapa tahun. Jadi kan satu angka dia akan misalnya nanti suatu biaya ini suatu proyek nanti misalnya dapat 10.000. Jadi angka 10.000 itu adalah setiap tahun. Nanti berapa tahun pengembangan misalnya 10 tahun nanti dari 10 tahun. Itu maksud daripada apa perusahaan? Jadi adalah sama dengan NPV dibagi R. Kemudian 1/R pangkat N dibagi dengan 1/R pangkat N dikurangi 1. Jadi tambah sekali hubungan kemarin dari pertemuan yang 9 hingga 10 ini bahkan itu perlu untuk dihitung lagi. Ya. Oke, ini sama dengan NPV yang Bapak sampaikan juga. Untuk hasil ini ada ketidak. Apabila ini besar dari nol, maka pakai kaya. Kalau rata-rata setiap tahun. Nah, ini bedanya NPV dengan yang tadi Bapak ini adalah menghitung rata-rata apa teknik ini setiap tahun. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan hasil nilainya mau proyek layak kerjakanlah. Soalnya munculnya kita akan selanjutnya apabila kita deteksi daripada anual, maka proyek rugi.
nanti rugi setiap tahunnya. Maka tentu sebaiknya disarankan proyek itu tidak ditahan, ambil untuk perdagangan. Nah kita sebelum kita suatu proyek itu tujuan kita adalah tidak harus merugikan. Nah, tidak jelas itu dari yang mau beli pasti mau untuk. Selanjutnya, ya itu adalah sama dengan itu break tempo, atau bahasa kitanya adalah tidak untung, tidak rugi, tapi emas. Kan? Suatu proyek tidaknya seperti ini, tapi kita tentu tadi sampaikan tadi tentu harus menggunakan pun. Berikut fungsi utama daripada itu yaitu membandingkan alternatif suatu proyek dengan umur beda, maka jadi adil ya. Jadi kita bandingkan suatu proyek jadi adil. Nah, terlihat contoh jembatan rekor umurnya 30 tahun, PS jembatan Imaja umurnya 20 tahun. Kalau kita pakai NPV saja dengan metode NPV saja, maka adil karena bahwa APS semua berubah, jadi dia ujungnya per tahun ini bisa langsung dibandingkan. Ya, jadi maksud daripada penjelasan Bapak ini, ya, misalnya kita punya suatu jembatan, apa tadi? Jembatan kayak gitu ya, tangga jembatan kayak, dan jembatan beton. Ini akan dibandingkan di jembatan sampah, jembatan kemudian segala berlalu tadi berulang. Ini kalau untuk memakai metode kayak tadi ini sangat bagus sekali dibandingkan dengan AMD. Oke, bisa dipahami? Karena ada suatu metode itu yang lulus ya. Selanjutnya keputusan membeli atau PS mewah mana yang murah? Ya, kita bisa memahami di lapangan itu sendiri. Masa kita di Indonesia ini kan ada beberapa item pekerjaan ya, yang sama-sama kalau sampaikan ada jalan, ya, ada jembatan, ada bangunan struktur atau gedung dan sebagainya, dan ada nanti yang disebut dengan PDM atau penggunaan mekanisme. Kalau jalan misalnya tadi modelan, jalan itu kan begini. Ada yang dipotong dan ada yang ditimbul. Disebut dengan proyek KMP. Kalau proyek kita itu memegang proyek besar, saja besar proyek itu bisa dikerjakan berapa tahun dan kontraknya ratusan miliar. Nah, tentu ada keputusan. Mana yang lebih baik? Apakah kita akan menyewa atau membeli? Kan dengan metode yang kita gunakan pada ini bisa menjawab pertanyaan kita yang tadi beli atau saya lebih jelasnya daripada cerita Bapak ini tadi lihat contoh kasus daripada kebetulan daripada metode. Oke, kebetulan kita berada di Kabupaten Kampar. Kita ambil proyek pemerintah di Kabupaten Kampar. Itu ada pemerintah membangun jembatan, ada dua alternatif. Dia akan membangun suatu jembatan dibangun, ya. Adalah jembatan apa yang dibangun? Pemerintah bikin jembatan stop ya. Jembatan dibangun atau kayak jembatan yang di seberang mobil seberang Pinang itu dibangun. Ada alternatif. Yang pertama alternatifnya adalah metode konvensional. Biayanya seperti yang tertera di atas. Berikut alternatif metode fast track. Anda sudah pernah dengar bahasa fast track? Saya pernah dengar. Oke. Bagus. Jadi mempercepat dan semangat percepatan daripada suatu pekerjaan suatu proyek. Jadi alternatif dua itu ada fast track sendiri. Mana EI fast track adalah plus 7,40 juta per tahun. Kalau saya ada umur jembatan itu 25 tahun lagi, berarti inilah sebab itulah hasil manfaat daripada kelayakan proyek. Kalau EI konvensional tadi, maka begini, adalah 1,6 yang ini 25 tahun. Oke, demikian maksudnya. Jadi, kalau pembiayaan awalnya itu lebih mahal 2 miliar, nah
tetapi karena manfaatnya datang yang 2 tahun lebih cepat, kan itu yang dinilai, yang cepatnya tadi itu dinilai. Oke, 2 tahun lebih cepat, kesetreknya dinilai. Intinya, kesetrek di ini untuk lama bukan dinilai, tetapi dinilai waktu. Manfaat yang datang lebih cepat, nilainya lebih tinggi atau di skor itu maksudnya. Oke, ini penjelasan Bapak tentang kasus kita di dan oke, dari semua perhitungan yang disampaikan tadi dari kasus yang kita lihat di sini, ada sesuatu hal yang mungkin ada yang salah atau ada yang belum diperbaiki dari perhitungan atau yang Anda merasa ragu dan lain sebagainya. Silakan. Baik, setelah Bapak jelaskan tadi tentang perhitungan daripada kasus daripada metode annual equivalent tadi, bisa pahami tadi kan dari semua yang saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan mungkin? Kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang atau yang tidak bisa memahami atau ada yang salah dalam perhitungan atau bagaimana, atau kasus-kasus itu tidak sesuai dulu atau bagaimana? Pak, Nadia ingin bertanya. Iya, silakan. Kan di situ ada data faktor, jadi Iya. Nadia kurang paham atau datang dari nilai P per A itu dari mana datangnya? Oke, P per A, 10%, 25%. Dan disebut apa? Terus P per F. Ya. Baik, ini data faktor ini yang menjelaskan nanti hubungannya dengan hitungan dari GDP. Ya, mungkin ada yang saudara bisa jawab. Lupa. Oke, saudara. Silakan. Sama dulu. Untuk rumus P per A itu dan Dan mungkin Anda bisa dipraktikkan ke depan dulu, nanti bisa membantu nanti. Kemudian kita bisa jelas karena kalau kita baca saja mungkin tidak nampak dari situ ya. Ini karena itu angkanya itu langsung muncul saja tadi ya. Sebenarnya kita sudah belajar dari teman-teman yang belum sebelumnya dan ada lain sebagainya. Silakan ditulis rumusnya dan nanti kita masukkan angkanya. Coba berapa? Berapa? Silakan. Oke, berapa tadi? Rumusnya berapa? Untuk P/F tadi. Oke, ini urusan apakah kalian bisa membantu kondisi Anda? Oke, silakan. Terima kasih. Ada yang bisa membantu kondisinya? Angka ini berapa? Coba, angka ini berapa? Seperti yang Bapak jelaskan di buku tadi. Angka ini berapa? Angka ini berapa? Ini adalah persen tadi. Berarti 0,1. Kalau bentuk kasus P A, 10%, 25. Oke, yang ini adalah yang ini, yang itu adalah. Saya pahami? Bisa, jadi masukkan angka yang sedikit ini. Oke, sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,1 dipangkat minus 25 dibagi dengan ini kita ini kan berat dibagi 0,1. Ya, kalau kita selesaikan ini sejarah sejujurnya dulu, ini dulu selesaikan. Tapi 1 ditambah 0,1 pangkat 25, jadi ini sama dengan 1,1 dipangkat 25. Dibagi dengan 0,1. Nah, ini hasilnya berapa? Coba bantu dulu Bapak itu. Itu berapa pakai baterai kita. Oke, cepat dibantu dulu. Diselesaikan dulu secara sejujurnya 1,1 pangkat minus 25. 25 aja dulu.
Ini kita selesaikan juga. 1 ditambah 0,1 pangkat 250. Nah, berapa ini hasilnya? Bagi berapa saja? Berarti 1,1 tadi ya. 1,1 dulu. 1,1 pangkat 25. Berapa? 10. Kita ambil yang 3 berapa? 8,3. Apa arti tadi kalau pangkatnya sini minus? Berarti 1 dibagi 10,834. Ini berapa sih? Berapa sih? Berapa sih? 1 per 10,834. Berapa sih? 0,93 kan? 0,092. Oke. Maka arti daripada rumusnya ini tadi, arti 1 dikurang dengan 0,0. Ini video yang terbuat ya, jangan salah. Kan? 1 dikurang ini, berarti dapat berapa ya? 0,908. Oke, tentu apa yang tinggal di itu I dibagi dengan 0,1. Nah, berapa? 0,1. 9,077. Oke, kita lihat sama hasilnya sih. Oke, ini sudah paham? Berikutnya seperti itu. Masukkan angka untuk menghitung DF, masukkan ini. Dan buat P, masukkan ini. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Bisa. So pasti bisa ya. Nah, oke, jadi untuk kasus yang seperti ini Anda sudah bisa paham. Dan untuk berikutnya banyak hal lagi yang kasus seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ada proyek misalnya kajian yang dulu tadi, itu bagaimana pula kita akan menggunakan sewa. Itu kita diskusikan Bapak kasih ada lihat dulu. Jadi kita kelompokkan dulu mungkin ini ini. Tapi ya dulu kedua ya ada. Oke. Oke, baik. Nah, setelah kita mengadakan diskusi tadi untuk latihan, itu sebuah perusahaan konstruksi mempertimbangkan perbedaan berat dengan rincian berikut. Jadi kita hitung dengan nilai untuk itu anual. Oke, kelompok yang mana yang tadi sudah selesai? Kelompok kami, Pak. Oke, kita sampaikan bagaimana hasil daripada EI-nya dan apa kesimpulan daripada proyek ini, apakah diperoleh apa atau bagaimana? Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Dari hasil perhitungan EI yang kami lakukan, maka diperoleh EI-nya itu sebesar 71.552.000 dikurang 67.760.000, maka EI-nya diperoleh 3.792.000 per tahun, Pak. Oke. Dari hasil tersebut, kesimpulannya karena nilai EI-nya bernilai positif, maka investasi proyek pembelian alat berat tersebut layak untuk dijalankan karena menghasilkan keuntungan bersih sebesar 3.792.000 per tahun setelah memperhitungkan biaya modal dan nilai penyusutannya, Pak. Ya, jadi tadi kita peroleh hasilnya lebih kurang 3.792.000. Oke, ini adalah positif. Maka ini kalau positif, berarti untuk membeli perabatan. Jadi kalau hasilnya kebalikan dari itu, misalnya hasilnya tadi kan seperti kita hitung tadi ada yang negatif tadi kan, untuk kasus tadi negatif misalnya, nanti tidak layak. Demikian.
Ini sudah bisa memahami kan? Sudah. Ini bekal Anda di proyek nanti. Iya, Pak. Dan kasus-kasus seperti ini sering kita temui di lapangan, tidak mustahil ini kita lakukan di lapangan. Oke? Terima Bisa dipahami? Siap. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini mungkin Bapak simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi ada beberapa metode untuk menghitung evaluasi investasi itu dan net present value seperti yang kita belajar pada pertemuan ke-9 itu. Dan hari ini pertemuan ke-10 yaitu adalah annual present value. Oh, terbalik nih. Salah kecil. Berarti itu annual dan ada nanti untuk pertemuan ke-11 nanti kita ada benefit cash ratio atau BCA. Ya. Oke. Jadi apa yang kita buat kesimpulannya bisa kita ukur dalam bentuk indikator yang diukur kesimpulan layak. Nah, jadi NPV, EI nanti dan BCR. Nah, kalau dia NPV-nya besar dari 0, maka kesimpulannya adalah layak untuk yang komersial. Kan hari ini kalau EI-nya besar atau positif, berarti layak. Dan kalau BCR harus besar dari 1. Nah, nanti akan kita ajarin di pertemuan, insyaallah pertemuan berikutnya. Jadi serta akhir daripada pembelajaran kita nanti, berarti kasus-kasus yang terjadi dalam sebuah proyek, nanti kita sudah ada kasus A, kasus B, itu harus kita selesaikan, dan mana yang lebih akan menguntungkan. Jadi jangan pilih yang merugi nanti ya tidak akan bisa mengerjakan semua proyek. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita yang sebelum ini, bermanfaat. Ya, dan ingat semua pelajaran yang sudah saya sampaikan kita ulang kembali karena kalau kita ulang tentu hasilnya adalah ya, jadi semuanya harus dipahami apa yang dipelajari dan semakin banyak Anda membuat suatu latihan atau bisnisnya yang lain maka Anda akan bisa memahami tentang kelayakan suatu proyek dengan ekonomi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Teknik untuk pertemuan yang ke-10 yang telah saya laksanakan melalui penerapan metode Delivery Interaction dan Assessment atau DIA yang terstruktur. Saya senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran lulusan CPL maupun capaian pembelajaran mata kuliah CPNK dapat terpenuhi dengan baik dan terukur. Besar harapan saya, proses pembelajaran ini tidak hanya membekali mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas Pahlawan Turut Musai dengan kemampuan menghitung secara matematis, tapi juga mampu membuka pola pikir dan kritis mereka saat mengambil keputusan kelayakan investasi proyek di dunia kerja nyata nantinya. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk terus mengevaluasi diri, berinovasi, dan meningkatkan kualitas pengajaran demi menghasilkan lulusan teknik sipil yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, dedikasi, dan perhatian Bapak Ibu Asesor dalam meninjau serta menilai portofolio kerja pengajaran saya ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.